Silakan Bu Rahma. Terima kasih ya sudah berkenan hadir di ruangan saya, memenuhi undangan saya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah ngajar tadi? Sudah, baru selesai. Tambah cantik ya? Aduh. Ibu. Jadi bisa anak-anak aja. seneng itu diajari guru yang masih muda, cantik, pinter, ya kan? Enggak sebenarnya. Enggak ya? Enggak ada yang tahu ya. Oke, baik, terima kasih. Bu Rahma saya panggil di sini seperti yang saya infokan juga sebelumnya. Ini adalah salah satu tugas saya juga sebagai kepala sekolah, di mana saya akan melakukan kegiatan supervisi ya kepada rekan-rekan guru, dan salah satunya juga Bu Rahma supervisi akademik klinis ini dimulai dari pertama praobservasi, kemudian saya akan melakukan observasi di kelas, dan terakhir adalah pasca observasi, di mana di dalamnya pasti ada refleksi dan rencana tindak lanjut dari apa yang kita temukan dalam proses observasi ini ya. Baik, kira-kira Bu Rahma udah siap belum supervisi? Udah lengkap pasti ya? Insyaallah siap. Oke, nah untuk praobservasi ini saya ingin menanyakan beberapa hal. Untuk yang saya akan lakukan di kelasnya nanti observasinya, ini sudah sampai materi apa ya di kelas? Untuk saat ini kami sudah memasuki teks prosedur, Ibu. Teks Bab prosedur. ketiga. Ini nanti saya akan mengamati di kelas berapa? Mungkin di kelas 7C ya, Ibu, karena yang 7C. baru mulai ini yang akan paling mulai duluan adalah kelas 7C. Oke, jadi ini kelas 7 dan sampai di teks prosedur. Teks prosedur. Nah, di teks prosedur ini ada berapa tujuan pembelajaran? Maaf ya, Ibu, saya serahkan Oh, modulnya iya. dulu. Terima kasih. Iya, untuk teks prosedur ini sebenarnya ada 14, Bu, 14 tujuan TP. pembelajaran. Iya. Cuma kami tim bahasa kelas 7 meringkasnya karena hampir sama dan Iya. semuanya itu akan kami masukin ke dalam TP yang kami buat Oke. ini. Jadi kami berdiskusi 4 TP yang bisa kami ambil. Iya, oke. 4 TP. Iya. Oke. Apa saja 4 TP itu ya? TP-nya yang pertama adalah kami mengenali ciri kebahasaan dari teks prosedur. Ya. Lalu peserta didik memahami ciri dan struktur dari teks prosedur. Yang ketiga, karena setelah mereka mengetahui ciri dan strukturnya, mereka melatih kemampuan menulis mereka. Oke. Dan yang terakhir, peserta didik melatih keterampilan berkomunikasi secara efektif dan menarik. Oke. Jadi ada 4 TP. Ada 4. Setelah sebelumnya diidentifikasi ada 13 TP, diringkas sudah menjadi 4 TP. Ya. Oke, baik. Dan di TP yang keempat ini nanti anak-anak berkomunikasi ya. Ya. Oke, jadi teks prosedur di dalamnya ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan observasi kali ini atau supervisi ya, hal apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Rahma khususnya di kelas yang pasti nanti kedepannya berdampak kepada anak-anak gitu? Untuk saat ini kami mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu, Oke. yaitu peserta didik ini pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi menurut saya di teks prosedur ini sangat cocok akan pembelajaran itu. Mereka bisa memilih materi yang akan mereka pilih. Nah, kebetulan, Ibu, teks prosedur ini ada 3 jenis, maaf. Ada cara melakukan, membuat, dan memainkan. Jadi otomatis anak-anak tuh bisa memilih mereka mau pilih tim membuat, melakukan, atau memainkan. Karena tidak semua anak bisa memasak, tidak semua anak bisa memainkan alat musik. Jadi mereka bisa memilih di passion atau minat bakat mereka. Oke, saya ulangi. Ada 3 ciri dalam teks prosedur, yaitu melakukan. Yang pertama tadi apa? Membuat, melakukan, dan memainkan. Ya. Pertanyaan saya, apakah 3 ciri ini akan dilakukan oleh semua anak? Tidak semua anak-anak bisa memilih yang mereka minati, yang mereka ingini. Jadi misalnya satu anak, ada 2 anak, anak ini bisa memasak, sedangkan anak ini bisa memain alat musik gitu. Kalau memasak berarti masuk di Cara kategori membuat yang pertama tadi disebutkan, sedangkan main Mainkan musik itu berarti di cara memainkan yang ketiga. Oh begitu, jadi mereka bisa memilih 3 kegiatan ini 3 maksudnya. kegiatan. Baik, jadi memilih 3 kegiatan ini untuk menyampaikan tentang minat mereka dan melakukan teks prosedur ini. Mereka menentukan langkah-langkahnya dulu. Kalau misalnya di cara membuat ini mereka ada memberitahu alat dan bahannya apa saja gitu. Itu pasti mungkin menurut saya ya, Ibu, mereka akan menyukainya karena mereka tidak dipaksa untuk memilih misalnya
A sampai Z, A sampai J itu masuk ke cara membuat. Lalu yang ini kamu masuk ke sini enggak. Jadi mereka bisa memilih. Oke. Jadi di awal nanti anak-anak akan diberikan kebebasan ya, memilih bagaimana kegiatan mereka untuk menunjukkan teks prosedur. Ya. Nah, apakah mereka bekerja secara kelompok atau individu ketika melakukan itu? Untuk teks prosedur ini berkelompok Ibu. Jadi mereka memilih sesuai dengan minat mereka masing-masing. Gitu. Oke. Jadi pasti nanti beragam ya. Ada yang memasak, ada yang mungkin memainkan, itu bisa juga prosedur menghidupkan komputer misalnya. Iya, bisa. Itu kan laptop berarti cara memainkan komputer. Iya. Lalu mungkin juga bisa mereka ada yang pintar menari, itu di cara melakukan. Oke. Baik-baik. Jadi dilakukan secara berkelompok. Nah, kemudian ini kan udah berapa kali pertemuan ini untuk tes prosedur? Masih awal tadi ya? Masih di awal pembelajaran. Karena masih awal, berarti bagaimana Bu Rahma menyajikan materi di awal ini, menyampaikan ke mereka dengan strategi apa saja gitu? Untuk cara saya menyampaikan di awal tuh, saya akan memberitahu atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita ini untuk apa, terus materi-materi tentang teks prosedur kayak pengertiannya, ciri-cirinya, jenisnya ada apa saja. Lalu saya menyajikan juga Ibu teks prosedur yang akan mereka lihat melalui video. Video. Ya. Jadi mereka langsung mengetahui, oh ini perbedaan cara membuat, melakukan dan memainkan, tidak hanya dari saya yang berbicara, jadi mereka langsung melihat sendiri gitu. Jadi di awal Bu Rahma menyampaikan materi secara lisan, lalu menampilkan 3 video yang tadi merupakan 3 ciri dari prosedur ya. Oh, jadi nanti akan ditampilkan contoh membuat, kemudian apa tadi? Yang kedua melakukan, dan yang terakhir memainkan. Oke, begitu. Jadi itu di awal ketika Bu Rahma menyajikan materi. Oke. Berarti ini termasuk dalam diferensiasi belajar berdiferensiasi. Oke, baik. Ya, ini termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa. Nah, ke tujuan pembelajaran tadi udah 3, kemudian anak-anak akan melakukan 3 kegiatan secara berbeda sesuai kelompoknya, dan ini juga kegiatan berkelompok ya, kolaborasi berarti anak-anak ya. Berarti masuk juga nilai dari profil Pancasila ya. Di kolaboratif ya, termasuk juga ini nilai-nilai Pancasilanya atau profil pelajar Pancasilanya dikuatkan apa di sini? Kolaborasi yang paling utama, lalu mereka kreatif bisa menentukan atau membuat sendiri apa yang ini, kayak memasak, kayak gimana caranya, menari mereka bisa berkreasi, mereka mungkin bisa menari Jawa, Dayak, segala macam. Jadi sangat penuh dengan kreativitas mereka. Oke, baik, luar biasa. Oke, jadi itu, dan selanjutnya setelah kegiatan praobservasi ini kita sepakati kan tadi sudah ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Kemudian Bu Rahma ingin mengembangkan nanti, atau yang ingin diamati oleh saya adalah proses pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, kemudian kapan atau pastinya di kelas apa nanti saya akan melakukan observasi kunjungan ke kelas ya? Seperti yang saya bilang di awal Ibu, karena hanya kelas 7C nih yang baru selesai ujian, dan mereka yang akan memasuki pembelajaran di awal tentang teks prosedur, jadi mungkin di kelas 7C ya Bu. 7C itu di hari apa ya? 7C untuk jadwal saya itu di hari Kamis Ibu. Oke, kelas 7C di hari Kamis jam jam pertama dan kedua. Oke, jam pertama dan kedua hari Kamis depan ya, kelas 7C saya akan masuk pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi dengan tema teks prosedur gitu. Oke, baik, luar biasa. Saya jadi pengen lihat ya anak-anak bisa ngapain aja ya. Pasti macam-macam gitu ya. Macam-macam Ibu pasti. Tapi ini udah ada identifikasi atau sudah ditanya belum? Nanti bikin apa? Untuk saat ini belum sih ya, Bu, tapi belum pertemuan tapi sudah, karena kan sebelumnya ada P5 nih Bu. Nah, pasti mereka tuh udah yang ternyata buat kayak gini saja, pasti gampang kayak gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu Rahma. Ini sangat bagus sekali karena Ibu mencoba memahami kebutuhan anak masing-masing ya, memenuhi kesenangan anak masing-masing dengan melakukan diferensiasi pembelajaran ya. Nanti kita amati bersama
bagaimana proses pembelajaran diferensiasi di kelas Ibu. Nanti di akhir setelah observasi pasti ada kegiatan pasca observasi ya, di mana kita bisa melakukan refleksi bersama, pengamatan saya dari kegiatan Ibu, dan juga nanti mungkin ada RTL atau rencana tindak lanjut ya. Selanjutnya mungkin ada hal yang perlu dikembangkan atau diperbaiki, nanti kita bahas bersama di pasca observasi setelah observasi ya. Begitu. Ada yang ditanyakan Bu Rahma? Untuk saat ini tidak ada. Padahal saya pengen ditanya-tanya. Aduh. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi di hari Kamis depan ya di kelas bersama anak-anak di teks prosedur dengan 4 TP. Dan mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses ya di materi ini. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Rahma. Silakan kembali. Ini mau ngajar atau ke ruang guru atau mau ke kantin? Aduh, enggak lah. Kali aja mau ke kantin. Bareng-bareng kita beli pentol. Habis ini masih istirahat 1 jam, habis itu masuk lagi. Masuk lagi. Oke, terima kasih. Tetap semangat Bu ya. Semoga apa yang dilakukan Ibu benar-benar semakin membuat anak memacu pemikirannya, bertumbuh pemikirannya karena mereka diberikan kebebasan untuk berpikir. Sukses selalu Bu Rahma. Terima kasih Ibu. Saya pamit. Oke, ya. Terima kasih ya. Permisi ya Bu. Sama-sama ya. Waalaikumsalam.